Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China yang semakin panas, ada satu pesan menarik yang disampaikan langsung Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Paris. Pesannya sederhana tetapi memiliki makna geopolitik yang sangat besar. Indonesia tidak perlu pemilih kubu. Indonesia harus tetap menentukan jalannya sendiri. Di saat banyak negara dipaksa condong ke satu kekuatan besar, Prancis justru mendorong Indonesia untuk tetap berdiri di atas kepentingan nasionalnya sendiri. Pertanyaannya, mengapa Prancis begitu berkepentingan melihat Indonesia tetap independen? Dan apakah ini hanya soal diplomasi, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibangun di balik hubungan Jakarta dan Paris? Dunia sedang ribut. Dunia saat ini sedang bergerak menuju persaingan yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan China. Di berbagai kawasan, negara-negara mulai menghadapi tekanan untuk menentukan posisi. Sebagian memilih mendekat ke Washington, sebagian lagi mempererat hubungan dengan Beijing. Namun Indonesia berada dalam posisi yang berbeda. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pendukung salah satu kubu. Inilah yang tampaknya dipahami oleh Prancis. Macron menegaskan bahwa negara-negara seperti Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang. Dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh dua kekuatan besar saja. Harus ada negara-negara yang mampu menjaga keseimbangan dan tetap memiliki kebebasan menentukan arah kebijakannya sendiri. Macron buka suara. Pernyataan Macron sebenarnya bukan sekadar basa-basi diplomatik. Prancis sejak lama memiliki tradisi politik luar negeri yang relatif independen. Meski merupakan bagian dari dunia barat, Paris seringkali mengambil sikap yang berbeda ketika merasa kepentingan nasionalnya tidak sejalan dengan negara lain. Karena itulah, Macron melihat Indonesia sebagai mitra yang memiliki cara pandang serupa. Indonesia menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, memiliki kerjasama ekonomi yang besar dengan China, memperkuat hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan, sekaligus memperluas kemitraan strategis dengan Eropa. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin berteman dengan semua pihak tanpa harus menjadi pengikut siapapun. Indonesia membuat hitungan. Ada satu bagian menarik dari pernyataan Macron yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan penting yang mampu menjadi penyeimbang di tengah dinamika geopolitik global. Kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai pasar besar atau negara berkembang biasa. Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai pemain yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dengan jumlah penduduk yang besar, ekonomi yang terus tumbuh, posisi geografis yang strategis, serta pengaruh diplomatik yang semakin kuat, Indonesia menjadi negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Singkatnya, Indonesia sudah terlalu penting untuk hanya menjadi penonton. Bukan negara pengikut. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini sering dianggap sekadar slogan, padahal justru semakin relevan dalam situasi dunia saat ini. Ketika banyak negara sibuk memilih kubu, Indonesia justru memiliki peluang untuk bekerja sama dengan semua pihak sekaligus menjaga kebebasan dalam menentukan keputusan strategisnya sendiri. Inilah yang membuat Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas. Kita bisa memperkuat pertahanan dengan satu negara, memperluas kerjasama ekonomi dengan negara lain, dan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa harus kehilangan kemandirian. Teman semua pihak. Dalam pertemuan di Paris, Presiden Macron dan Presiden Prabowo tidak hanya membahas isu geopolitik. Keduanya juga membicarakan penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis seperti pertahanan, teknologi, energi, ekonomi, dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis tidak dibangun atas dasar ketergantungan. Yang dibangun adalah hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Bagi Indonesia, model kerjasama seperti ini jauh lebih sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang selama ini dijalankan. Lebih dari Rafale. Namun, ada hal yang jauh lebih menarik daripada sekadar pertemuan diplomatik. Hubungan Indonesia dan Prancis kini mulai bergerak ke level yang lebih dalam. Publik mungkin mengenal kedekatan kedua negara melalui pembelian jet tempur Rafale, tetapi kerjasama yang sedang dibangun ternyata jauh lebih luas daripada itu.
Salah satu buktinya adalah rencana pelaksanaan latihan gabungan Pegasus 2026 antara Indonesia dan Prancis. Dalam dunia militer, latihan bersama bukan sekadar kegiatan seremonial. Latihan seperti ini merupakan bentuk pembangunan kepercayaan, penyamaan prosedur operasi, dan peningkatan kemampuan untuk bekerja bersama dalam berbagai skenario keamanan. Tentu ini bukan aliansi militer formal seperti NATO. Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan tidak bergabung ke dalam blok pertahanan manapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan pertahanan Indonesia dan Prancis kini semakin erat. Dari Rafale, kerjasama teknologi pertahanan, keamanan maritim, hingga latihan Pegasus 2026, semuanya menunjukkan bahwa Jakarta dan Paris sedang membangun kemitraan strategis yang semakin kuat. Jika dulu hubungan ini lebih banyak terlihat sebagai hubungan penjual dan pembeli alutsista, kini arahnya mulai berubah menjadi hubungan dua negara yang memiliki kepentingan strategis bersama di kawasan Indo-Pasifik. Kelas Indonesia naik. Ada satu pelajaran penting dari seluruh rangkaian pertemuan ini. Dunia tampaknya mulai melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan kawasan. Seringkali kita terlalu fokus melihat kekurangan sendiri. Padahal kenyataannya, semakin banyak pemimpin dunia yang datang ke Jakarta, semakin banyak kerja sama strategis yang ditawarkan, dan semakin banyak negara yang ingin mempererat hubungan dengan Indonesia. Fakta bahwa Presiden Prancis secara terbuka mendorong Indonesia untuk tetap independen menunjukkan bahwa posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan. Negara yang tidak penting tidak akan menjadi rebutan mitra strategis berbagai kekuatan dunia. Pada akhirnya, pesan Macron kepada Presiden Prabowo bukan hanya tentang hubungan Indonesia dan Prancis. Pesan itu adalah pengingat bahwa dunia sedang berubah dan persaingan antar kekuatan besar akan terus berlangsung. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk tetap berdiri di atas kepentingan nasionalnya sendiri, bekerja sama dengan siapapun, membuka hubungan dengan siapapun, tetapi tetap memegang kendali atas arah masa depannya sendiri. Karena kekuatan sejati sebuah negara bukanlah saat ia mengikuti arus yang dibuat orang lain. Kekuatan sejati adalah ketika ia mampu menentukan jalannya sendiri, meski dunia di sekelilingnya sedang berebut mempengaruhi kemana ia harus melangkah. Dan dari Paris, tampaknya dunia kembali diingatkan bahwa Indonesia bukan negara yang sedang mencari jalan. Indonesia adalah negara yang sedang menentukan jalannya sendiri,